Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat sehingga kita semua dapat hadir pada majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Nah, Ana ucapkan kembali selamat datang, ahlan wa sahlan kepada segenap peserta pada Daurah Safinatun Najah yang alhamdulillah hari ini telah memasuki ke hari kedua dari rangkaian 4 hari Daurah Safinatun Najah. Nah, sebelum daurah dimulai, izinkan Ana untuk menyampaikan beberapa maklumat atau himbauan, yaitu untuk para peserta, nanti harap mematikan mic selama materi disampaikan, dan jangan lupa untuk menggunakan nama asli atau nama yang digunakan ketika mengisi form pendaftaran daurah agar nantinya dapat didata kehadirannya oleh pihak panitia. Nah, peserta juga senantiasa memperhatikan dan mencatat materi yang disampaikan agar tidak kehilangan faidah dari pelajaran hari ini. Nah, karena Ustadz Fajri sudah hadir, maka agar tidak membuang waktu banyak, maka Ana serahkan kepada Ustadz Fajri. Nah, kepada Ustadz Fajri, Ana persilahkan. Tafadhol. Cek, udah bisa saya rekam belum saya? Oke, udah bisa. Terima kasih banyak untuk Bang Raihan dan Kak Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiq wal fawba. Para hadirin sekalian dirahmati Allah. Ini pertemuan ketiga kita dari total 8 pertemuan selama 4 hari membahas matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair rahimahullah taala yang wafat tahun 1855 Masehi di Jakarta. Bahasan selanjutnya adalah tentang faslun fi mayat huru minan najasat, yaitu najis-najis yang bisa menjadi suci. Alladhi yadkhuru minan najasati thalatha, yang bisa disucikan dari najis ada 3. Artinya suci di sini suci ya bendanya itu sendiri jadi suci. Jadi bukan dihilangin, kalau najis lain dihilangkan, dienyahkan. Misalnya kita punya baju kena kotoran, kromakumullah, ini kita bersihkan. Kotorannya hilang. Tapi kotorannya kan nggak menjadi suci. Kalau ini menjadi suci. Gitu. Menjadi suci. Itu yang pertama khomer. Khomer. Ya, apa namanya? Minuman keras. Kalau kita bahasakan. Ya, hasil fermentasi dari beberapa buah, terutama anggur. Dia kalau kita semua tahu, ingat-ingat pelajaran kimia waktu SMA ya. Atau mungkin teman-teman ada yang belajar kimia itu udah detail waktu SMP. Mungkin beda kurikulum kita. Tapi kalau saya dulu belajar waktu SMA, itu ada namanya proses oksidasi. Jadi lama-lama alkanol itu berubah terus menjadi asam karboksilat. Nah, inilah prosesnya di sini. Kalau alkanol mengalami oksidasi 2 kali kan jadi asam karboksilat. Itu yang terjadi di homer. Misalnya ada perasan anggur, kemudian dia terfermentasikan mengalami reaksi oksidasi jadi cuka. Nah, homer yang jadi cuka, homer najis, tapi cuka suci. Berarti homer bisa menjadi suci. Dengan cara apa? Dengan proses istilahnya dalam fikih takhallul. Apa istilahnya? Takhallul. Ini atau kadang pakai wazan lain takhlil. Jadi tergantung sudut pandangnya ya. Jadi si khomer ini mengalami takhallul atau kita melakukan
takhlil terhadap khamr. Itu maka jadi suci. Nanti ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai yang telah disamak. Disamak tuh dihilangkan fadolatnya, dihilangkan lendir-lendirnya gitu ya. Ada kulit nih. Coba perhatiin teman-teman kalau lagi Idul Adha, kan ada kulit kambing, kulit sapi. Terutama kulit sapi lah. Lihat. Itu dikerik, dibersihin. Terus dikasih sesuatu. Kadang zat kimia kalau sekarang. Oke, kemudian dijemur. Sampai tinggal benar-benar kulitnya saja. Hilang fadolat. Hilang fadolat. Kulit bangkai telah disamak. Ya, kalau sudah kulitnya disamak, sudah nggak ada lendir-lendirnya lagi, tinggal kulit saja. Nah, maka itu sudah menjadi suci. Padahal ini kulit bangkai. Saya tadi ngasih contoh Idul Adha, tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau Idul Adha kan bukan bangkai. Ya, tapi agar membayangkan kulitnya saja. Yang dimaksud di sini kulit bangkai. Karena kalau bangkai ya najis, termasuk kulitnya. Misalnya contoh, kita lagi menjelang Idul Adha itu ada sapi meninggal gitu ya, tabrak atau ditabrak mobil, sapi mati sapinya, nggak sempat disembeli, wah udah mati jadi bangkai. Nah ini kulitnya apa kan najis karena dia bangkai najis gitu. Karena bangkai najis, fa innahu rijsun, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am. Itu harus disucikan kalau mau digunakan. Nah, cara mensucikan kulitnya adalah dengan disamak. Ya kalau dagingnya nggak bisa. Dagingnya praktis nggak bisa. Tapi kalau kulit bisa diselamatkan. Setidaknya lumayan, ya bisa berguna. Gitu ya. Ini ada pertanyaan. Kulit bangkai yang bukan dari hewan yang najis. Maksudnya gimana? Kulit bangkai yang bukan dari... Jadi bisa ada bangkai nih. Bangkai kambing, bangkai sapi. Bangkai ya, bukan hewan sembelihan. Kalau hewan sembelihan mah nggak masalah. Bangkai. Dia najis kan? Badan, dagingnya, kulitnya najis. Tapi Islam ngasih solusi untuk kulit. Sayang nih lumayan. Ya udah cara gimana disamak tuh dibersihin. Ya itu samak udah jadi bahasa Indonesia kok. Dibersihin apa namanya lendir-lendirnya dimasukin ke cairan tertentu, kemudian dijemur atau dilakukan gitu ya. Pupuk kandang masuk dalam poin ini mana? Pupuk kandang. Nggak ada pupuk kandang. Nggak, pupuk kandang ya najis menurut madzhab Syafi'i. Pupuk kandang najis. Pupuk kandang kan dari kotoran hewan. Kotoran hewan apapun itu najis menurut madzhab Syafi'i. Eh, eh, Termasuk kotoran, mohon maaf, ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu semua najis. Dijadiin pupuk ya najis, tetap najis, gitu ya. Oke, dalam proses pembuatan vaksin ada benda haram, tapi setelah jadi vaksin benda haram tadi, ya itu nanti kalau masuk isu fikih modern kadang di situ kita sudah ya bukan kita ya, kadang para ulama itu sudah tidak lagi konsisten dengan satu mazhab dalam isu-isu banyak isu-isu kontemporer. Di sini istihalah ya kalau dalam madzhab Syafi'i nggak bisa diperluas. Jadi kami bisa mengandung babi di awal. Ya udah. Ya, istilahnya nggak bisa diperluas dalam kasus ini. Gitu. Khamar sini identik dengan alkohol. Tapi para ulama yang menganggap vaksin tersebut menggunakan benda haram, terus setelah jadi istihalah dihilangkan benda haram itu jadi diubah jadi benda lain. Cuma ada di salah satu proses tapi di akhirnya nggak ada. Sebagian ulama bilang kita nanti patok karena adalah hasil akhir. Ada najis nggak? Ada. Nggak mikirin di awal atau di tengah katalisatornya gimana tuh dipikir. Tapi kalau madzhab Syafi'i, ya dia salah satu prosesnya ada kena najis, apalagi najisnya najis babi atau jenisnya, ya udah gitu, nggak berlaku kaidah yang barusan takhlilul khamr. Khamr ini dengan alkohol bagaimana nggak selalu seperti memang sih pada akhirnya ini isu baru alkohol apakah dia khamr atau enggak itu masuk isu kontemporer. Para ulama sendiri sudah ya kalau sudah isu kontemporer itu udah rata-rata udah mengendur konsistensi dengan mazhab. Banyak ulama yang menilai bahwa khamr bukan alkohol. Artinya alkohol itu alkohol yang kita pakai dalam
pembersihan itu bukan itu yang dimaksud khamr, karena itu bukan untuk diminum. Ya. Dan alkohol juga tidak selalu ketika ada di satu benda itu jadi bendanya haram. Misalnya contoh buah-buahan saja itu mengandung alkohol sedikit gitu. Tapi kan bukan itu definisi khamr. Jadi mungkin kita abaikan dulu pembahasan khamr apakah itu alkohol atau enggak. Tapi intinya kalau ada khamr itu najis. Misalnya minuman ya, minuman botol beli ya, jangan beli ya, ada minuman keras ya, botol bermerek atau enggak itu kalau ketumpahan kita ya harus cuci pakai air itu. Adapun alkohol apa itu khamr atau enggak itu isu baru, tapi bagi yang menganggap itu ya berarti najis itu aja ya. Oke, Allah bisa. Iya, termasuk parfum, termasuk antiseptik tangan gitu ya. Dan Allah bisa yang benar dalam hal ini khamr, kenajisan khamr tidak ijma. Memang ada sebagian ulama menukil ijma, bahkan sekelas Imam Ibnu Qudamah menukil ijma. Ya, tapi Allah bisa yang benar dalam hal ini masih ada khilaf. Pernah dengar hewan yang halal dagingnya kotorannya nggak najis? Benarkah? Ya, benar menurut mazhab lain, tapi keliru dan marjuh menurut mazhab Syafi'i. Pendapat yang lemah itu pendapat yang lemah. Air kencing minta dalam mazhab Syafi'i najis, betul, najis. Tapi buat obat ya itu kasus tertentu buat Nabi dan tidak bisa diberlakukan untuk yang lain. Kasus tertentu Nabi pilihkan dan kasih orang tersebut dari Urainah. Ya udah itu aja. Gitu. Oke, nanti pembahasan yang lainnya kita. Terima kasih. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian yang ketiga itu ya adalah muama soroh hayawana. Itu najis yang jadi binatang. Gimana najis jadi binatang? Ini sebenarnya pemahaman beberapa fuqaha klasik ya. Yaitu kata mereka bilang gini misalnya. Ada kotoran, terus nanti muncul belatung, ada bangkai, jadi muncul belatung. Nah, itu dianggap najisnya itu berubah jadi binatang. Najis berubah jadi binatang. Itu ya kalau najis berubah jadi binatang dalam artian belatung suci. Belatung suci. Tapi mereka menganggap tadinya belatung itu dari kotoran atau dari sampah. Dari ya, itulah yang benar-benar najis. Tapi ya kalau kita cek dengan lebih ilmiah sebetulnya itu, dan juga sebagian ulama ada juga yang sudah mempertegas bukan begitu. Seperti Syekh Nawal Bantani juga pertegas begitu, bukan begitu maksudnya. Itu bukan dari najisnya berubah jadi belatung, bukan, tapi belatung itu ya dari bawaan lalat atau udara mengandung bibit-bibit atau telur-telur belatung gitu ya. Seperti itu. Terutama dari lalat. Jadi lalat membawa di kakinya atau di mananya lah telur-telur belatung ya jadi belatung. Bukan najis jadi binatang. Tapi contoh mungkin lebih tepat, lebih enaknya lagi adalah telur. Telur itu kan ya pada awal telur binatang yang tidak bisa dimakan gitu. Telur binatang yang bisa dimakan. Bukan binatang telur ya. Kalau jadi ayam ya suci ayam. Tapi telur kalau misalnya membusuk, kotor ya, hewannya belum jadi, ya, telur setengah jadi di telurnya. Najis kan gitu. Jadi ada ayam setengah jadi, itu najis. Tapi berubah celek jadi ayam betulan proses. Nah itu jadi apa? Jadi suci. Padahal kalau kita buka telur dan ada ayam setengah jadi, itu kan bangkai. Bangkai. Seperti itu. Jadi najis berubah jadi binatang. Wa masarah hewan. Enggak mendatangi hewan mati. Ini wa masarah hewan. Jadi najis berubah jadi binatang. Oke. Nah, ada juga kasus lain dianggap itu berasal dari najis kemudian suci, ada pengecualian dan pengecualian yang sempit dalam mazhab Syafi'i, seperti misalnya parfum misk itu berasal dari darah rusa tapi suci, itu pengecualian, itu istihalah dianggap, dia nggak diperluas sebenarnya di apa tadi babi kemudian dalam vaksin, nggak menurut perspektif mazhab Syafi'i tetap mengandung najis. Makanya MUI kan sendiri fatwanya begitu.
Walaupun sekali lagi MUI mungkin tidak. MUI secara institusi dan ulama-ulama di dalamnya itu tidak pernah ada keharusan konsisten di satu mata. Oke, jelas ya. Nah, kita dalil, lihat dulu dalil khamar itu najis apa dalilnya. Banyak sebetulnya. Di antaranya hadis ini. Hadis ini bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang yang jalan ke negara Muslim, di mana di sana banyak apa? Khamar. Banyak khamar. Mereka masak khamar, mereka minum khamar. Maka kata Nabi SAW, gimana bejananya? Gimana gelas piring? Kata Nabi, in wajadtum ghairaha fakulu fiha washrub. Kalau kamu nemu gelas selain gelas mereka, maka gunakan yang lain. Wa illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma'i wa kulu. Kalau nggak ada gelas piring lain, ya baru cuci dulu, baru makan pakai itu. Nah, berarti di sini najis dong kalau gitu, khamar. Jelas khamar. Kan di sini kan nih, wa yashrabuna fi aniyatihimul khamra. Nabi suruh cuci dulu, berarti terpaham dari itu bahwa khamar najis. Gitu ya, ngerti ya? Ngerti nggak nih sisi pendalilannya? Paham nggak? Ngerti nggak nih? Bisa lanjut nggak nih? Belum paham? Oke, saya ulang lagi. Jadi di hadis ini, ya, Abu Tha'labah itu nanya ke Nabi SAW. Nabi, kita nih temenan dengan ahli kita, ini tetangga-tetangga kita. Nah, dalam riwayat lain, dia sedang di negara yang wilayah ahli kitab, mungkin Romawi. Kemudian kata beliau, tapi orang Romawi ini atau orang ahli kitab ini mereka kalau minum khamr, wa yashrabuna fi aniyatimul khamra. Gimana saya boleh nggak makan gelas piring mereka? Dalam ini jelas ya, kita bicara khamr. Kata Nabi SAW, in wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu. Kalau ada gelas lain, ya makan, minumlah dengan gelas lain. Wa illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma'i wa kul washrab. Kalau nggak ada gelas lain, cuci dulu, baru pakai gelas. Lihat, di sini berarti khamar itu apa? Najis, karena Nabi SAW nyuruh cuci dulu, baru pakai gelas mereka. Karena bekas dipakai khamar. Ya, karena bekas dipakai khamar, maka cuci dulu. Perintah Nabi untuk mencuci dulu, saudara Hafiz Muzakir dan teman-teman lain mungkin yang belum paham, menunjukkan bahwa berarti khamar najis. Gimana, udah paham sekarang? Karena kalau bukan najis, Nabi ngapain suruh cuci dulu? Ya, tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Mungkin ya mencuci urusan ya nyaman gak nyaman aja ya. Tapi nggak bisa jadi. Gitu. Tapi di sini kan perintah harus farhadu bil ma. Jadi surat Abu Daud. Kemudian adapun tentang masalah khamar menjadi apa? Menjadi cuka itu suci adalah Nabi pernah makan gandum cuma pakai cuka. Jadi gandum bisa pakai daging, pakai apa gitu. Gandum tuh kayak nasi gitu ceritanya. Bayangin teman-teman, bayangin aja nasi pakai cuka. Makan nasi gak ada lauk, tinggal cuka. Kata Nabi SAW, ni'mal udumu awil awqalal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Insyaallah. Baik-baik. Nabi jadi meskipun makan sederhana, Nabi memuji makanan. Ni'mal udumu al-khallu. Awqala ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Padahal cuka, ya, termasuk di zaman Nabi tersebut itu berasal dari khamr yang ditahlil tadi. Dikasih apa difermentasikan lagi. Berarti di sini cuka suci. Karena Nabi makan cuka. Nabi nggak mungkin makan najis. Kalau najis pun haram. Gitu ya. Jelas ya. Berarti ini hadis riwayat Muslim ini menunjukkan cuka itu halal dan suci. Oke. Juga Nabi pernah ditanya tentang prosesnya. Tapi nggak boleh disengaja. Dalam adab Syafi'i nggak boleh disengaja. Jadi harus prosesnya alami. Nggak boleh direkayasa. Kalau ada rekayasa, maka tidak diperkenankan. Oke. Iya, gandum pakai cuka itu seperti cireng. Cireng ya, benar ya? Saya tahu cireng di sini. Ada tahu cireng nggak? Itu kan gandum. Ya, tepung-tepungan itu pakai cuka tuh ya. Oke. Itu pempek itu sebenarnya mirip-mirip gitu, kebayang nggak? Bener nggak? Ya.
Gimana teman-teman? Ya kayak gitu ya. Cakwe, cakwe. Itu ya boleh mirip gitu lah. Nah gitu. Cakwe ya bener juga. Ya itu juga kan. Masya Allah. Oke lanjut. Ada pun hadis dalil bahwasanya kulit bangkai kalau dibersihkan disamak itu suci, maka itu hadis tidak ada biwal ihab faqat. Riwayat Muslim juga ada hadis riwayat An-Nasai Abu Daud bahwa Nabi pernah melihat sahabat eh, mau buang bangkai kambing sambil bilang halan tafa'tum bi ya, karena kalian nggak manfaatin kulit. Kata mereka ini najis Nabi, ini bangkai soalnya. Dan itu sama. Kemudian muncul hadis yang semakan dengan ini. Ayyuma ihabid dubil qad tahur. Atau kama qala. Ya nih terkait pengembangan teknologi mempercepat mikrobal fermentasi. Nggak boleh dalam Safi kalau direkayasa nggak boleh. Kalau alami nggak boleh. Ya Allah bisa. Memegang kucing 13 tahun Rasul najis nggak benar. Bahkan Rasul sendiri menegaskan hadisnya nas Bukhari Muslim. Innaha laysat binajas. Gitu. Kucing itu bukan najis. Nabi yang bilang sendiri. Ya, jadi bukan kucing menajis. Basah. Kucing basah. Ya, kucing mau basah, mau kering bukan najis. Ya, betul kalau anjing, najisnya baru berpindah kalau ada salah satunya basah. Tangan kita basah atau anjingnya basah. Karena najisannya baru berpindah. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa najis itu ya berpindah ketika ada kelembapan. Berpindah. Kalau kering-kering itu enggak gitu ya. Tapi kalau kucing ya enggak najis at all sama sekali. Allahumma bisa. Oke. Kemudian pembahasan berikutnya nih baru najis nih. An-najasatu salatsun. Najis itu ada 3 jenis. Yang pertama mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. Mughalladhah ini pelajaran SD insyaallah. Kita ingat semua. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Mughalladhah itu adalah kenajisan mohon maaf anjing, mohon maaf babi dan ya lahir dari salah satunya. Misalnya cat dog ya, kalau ada beneran binatang cat dog, tahu cat dog nggak? Tahu cat dog nggak? Tahu, saya tahu. Oh iya, itu yang ada di Nickelodeon dulu waktu kita kecil. Nah itu kalau ada beneran itu najis. Kalau ada beneran. Atau uh, andai babi rusa itu, andai beneran babi dinikahin sama rusa ya. Andai ya, saya nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin ada pakar biologi di sini. Babi rusa itu bagaimana cerita awalnya? Kok bisa babi rusa? Atau dia babi sendiri cuma punya tanduk aja terus orang-orang bilang babi rusa. Ya, terlepas dari itu andai cerita awalnya. Andai ya, andai babi rusa itu adalah babi dulunya terus kawin dengan rusa menghasilkan babi rusa dan terus. Maka ya itu contoh ya bahwa ya itu najis juga najis meskipun salah satu ancestornya itu adalah rusa karena bercampur udah nikah dengan babi terpengaruh kan, paham ya, itu maksud far'i ahadihim. Jadi contoh kalau anjing itu ketok, kalau babi itu babi rusa contoh biar kebayang. Atau lebih parah lagi ya, anjing dan babi kawin gitu saya mungkin menghasilkan hewan apa ya itu udah najis pas najis ya. Tentu kita semua bicara ini bicara konteks najis dan suci itu tidak sedang menghinakan hewan. Tolong catat baik-baik. Kita orang Islam tidak sedang menghinakan hewan. Tidak sedang mok atau bukan sama sekali. Islam menghormati hewan. Ada agama yang lebih menghormati hewan daripada Islam. Anjing saja, oke dia najis lah menurut jumhur. Dia najis. Ada sih yang bilang bukan najis, tapi menurut jumhur oke, let's say najis. Termasuk mazhab Syafi'i dan Malik. Islam nggak menghinakan, buktinya bahkan ada hadis perempuan ya bang ya bagoya min bagoya bin Israel, perempuan inilah akhlaknya buruk yang kalau kita orang zaman sekarang mungkin di Indonesia ngelihat mungkin udah dianggap kayak apa tahu itu di masyarakat, tapi dia memberi minum, mohon maaf anjing yang kehausan masuk surga. Istimewa sekali. Ini nggak ada penghinaan dalam sama sekali. Kita bicara hukum, tidak sedang menghinakan atau mengatakan meledek, nggak gitu ya. Oke, paham ya, tolong dipahami. Kemudian najis anjing dan babi ada pertanyaan, itu semua bagian? Iya betul, kalau menurut mazhab Syafi'i semua bagian, lidahnya, badannya. Tapi ingat badannya kalau kering dan tangan kita kering ya nggak berpindah ke najisan, nggak berpindah ke najisan. Oke, Allah bisa.
Itu najis besar, najis mughalladh atau jinan babi. Najis berikutnya najis ringan itu baulu sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablugh al-haulaini. Eh yaitu najis ringan mukhaffafah, najasah mukhaffafah. Jadi kenapa mukhaffafah muannas? Karena najasah. Itu adalah air kencingnya, mohon maaf, bayi laki-laki yang dia tidak makan, dia belum makan selain apapun selain air susu ibunya. Dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nanti kalau dia udah makan macam-macam, udah makan bakso apalagi nasi goreng, maka berarti dia sudah tidak masuk hukum ini lagi. Tapi kalau masih ASI saja, ya, maka ya dia masuk kategori najis yang najasa ya, mukhaffafah. Dan tapi gimana kalau ada bayi umur 3 tahun belum minum apa-apa selain ASI? Enggak berlaku juga. Harus sebelum 2 tahun. Oke, jelas nih. Nah, kemudian najis selain yang mughalladhah dan ya mukhaffaf cuma satu contohnya. Nah, selain iya bayi laki, bau sobi. Di sini saya terjemahnya kencing bayi laki-laki. Nah, kalau perempuan enggak. Ntar ada hadisnya membedakan antara perempuan dan laki-laki. Bayi perempuan, bayi laki. Oke. Nah, selain yang tadi itu mutawasit. Berarti ya itu mayoritas. Wal mutawasit itu sairun najasa. Sair itu seluruh tapi sisa ya. Seluruh yang tersisa sair. Maka dari kata-kata sukar. Sukar kan sisa minum. Sair. Ini memahami ini penting karena nanti ada beberapa hadis pakai istilah sair. Ya, dan Imam Ibnu Daqiqil Id itu dalam Kamul Ahkam, beliau salah satu ulama besar Syafi'i juga. Ibnu Daqiqil Id tekankan tentang makna sair itu adalah seluruh tapi seluruh yang tersisa. The rest gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana membersihkannya? Dalilnya bagaimana kita pahami dulu fikihnya. Kalau untuk tahapan awal belajar itu lebih penting memahami konsep daripada memahami dalil. Ini catat baik-baik ya teman-teman sekalian. Dan ini nggak berlaku di majelis ini saja, berlaku di pembelajaran fikih dimanapun. Ya, bahwa kalau kita belajar fikih, tentu ini metode terbaik ya. Pada akhirnya ini metode, silakan saja kalau beda metode. Tapi metode terbaik dan terpopuler adalah kita memahami konsep dulu. Memahami konsep dulu. Nanti terhadap isu-isu yang sudah jelas, sudah dibahas, itu konsepnya dulu yang dipahami, setelah itu apa dalilnya. Dalil. Ya. Tapi ini bukan berarti kita konsep berpikir kita adalah buat putusan dulu baru cari-cari dalil, enggak gitu. Enggak gitu. Kita sedang belajar fikih saja, fikih madzhab yang sudah jadi. Kalau dalam isu-isu kontemporer kita harus istadil dulu, cuma tak gitu. Harus ada dalil baru dapat kesimpulan. Awalnya paling asumsi saja, boleh buat asumsi nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai kesimpulan di awal. Nanti jadi kita mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Gitu ya. Tapi ini kan fikih sudah lewat masanya, sudah isu-isu lama, sudah ada hadis tentang itu, ya sudah seribuan tahun dibahas para ulama. Maka kalau gini metode belajar kita cukup pahami konsep yang sudah matang itu. Nah, habis itu kita untuk melatih, dan ini tidak harus menurut pendapat banyak ulama ya, untuk para awam tidak harus memahami dalilnya, tapi penting untuk kita apalagi anak muda pembelajar, apalagi zaman sekarang, zaman ketika mungkin ada diskusi-diskusi fikih kadang di media sosial, penting kita kadang ya membekali diri dengan dalil-dalil tersebut. Bukan untuk salah-salahan, bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk agar kita semakin yakin dan menjalankan agama ini benar-benar kita merasa kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasul, benar-benar ngerasa langsung gitu. Karena nih Rasul yang bilang, ya boleh kalau dia nggak tahu hadisnya nggak apa-apa, ikut ulama kan pada akhirnya kita disuruh untuk ngikutin ulama, fasallu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, nggak apa-apa juga, cuma lebih mantap kan kalau kita benar-benar ketika beribadah itu merasakan kita mengikuti hadis Rasulullah, tahu hadisnya gitu ya. Kayak tadi ada pertanyaan, kalau bayi perempuan berarti air kencingnya adalah bayi perempuan adalah najis mutawasit. Bayi perempuan adalah najis mutawasit. Kemudian najis mughalladh, najis besar. Nah, tadi itu cara mensucikan dengan dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan debu. Ya. Tentu ya, zat najisnya sendiri harus hilang dulu. Zat najisnya sendiri harus hilang dulu. Artinya kalau najisnya belum hilang, maka
berarti belum bersih, harus bersih dulu. Sampai najisnya hilang. Setelah itu baru dihitung 7. Jadi jangan ngitung 7 kalau belum hilang zat najisnya. Saya contoh, kotoran anjing. Misalnya. Itu sampai bersih dulu kotoran anjingnya, baru dihitung 7. Baru dihitung 7. Kalau belum dihitung 7, maka belum berlaku. Belum berlaku. Terpahami ya? Berlaku nih. Terpahami ya teman-teman? Oke. Selanjutnya najis mukhaffafah. Cara membersihkannya dengan dipercik saja. Ya tentu zat najisnya hilang. Tapi umumnya sih kalau ini zat najisnya tidak berwarna, gitu ya. Bahkan kadang beraroma. Dipercik. Umumnya. Dipercik. Karena dia masih baru minum ASI saja. Dipercik. Percik tuh beda dengan basuh adalah kalau basuh air harus mengalir. Harus mengalir. Ya mengalir nggak harus banyak. Tapi intinya ada jaryul ma, ada pengaliran air. Tapi kalau percik, gimana percik? Literally percik. Adapun mutawasito maka ada 2 jenis, ainiyah dan hukmiyah. Ini dalilnya dulu, dalil bahwa najis mughalladzah itu dibersihkannya dengan tadi caranya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabdakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu tsumma liyagsilhu sab'a mirar." Dalam hadis riwayat Muslim ini Nabi bersabda, kalau ada anjing, itu minum di bejana salah seorang di antara kalian, maka tumpahkanlah airnya. Berarti ini dalil dia najis. Kalau nggak najis, Nabi nggak mungkin nyuruh tumpahkan. Karena itu tabzir, mubazir tuh. Nabi suruh tumpahkan berarti itu najis. Kemudian Nabi suruh tumpahkan berarti najis harus dihilangkan dulu. Hilang dulu najis. Oke. Semua lihat silu sabar kemudian dikit 7 kali. Dalam riwayat Muslim lainnya dan riwayat At-Tirmidzi lebih clear, maka saya bawakan ini. Itu di 7 kalinya air. Dan salah satunya boleh di awal, boleh di akhir, boleh juga di tengah. Itu adalah dengan ditambah debu atau tanah. Kata Nabi SAW, yughsalul ina'u idza walagha fihi al-kalbu, hadis Tirmidzi, sab'a asmarratin ulahuna aw qala ukhrahunna biturab. Boleh juga ulahuna aw ukhrahunna biturab. Jadi di sini bisa di awal, bisa di akhir. Para ulama Syafi'iyah katakan berarti bisa juga di tengah. Karena di riwayat lain ihdahunna. Salah satu yang walaupun ya idealnya di awal-awal, tidak di akhir sekali. Kalaupun di akhir ya kan kotor dengan tanah, ya dibersihin sekali lagi, tapi tidak masuk hitungan yang 7 tadi. Adapun tentang masalah najis mukhaffafah, ini dalilnya, yaitu Nabi SAW sabdakan, inna ma yughsalu min baulil unsa wa yundahu min baulil dzakar. Dalam riwayat lain wa yurashu. Jadi kata Nabi, yang dicuci itu dibasuh hanyalah baulnya unsa. Adapun baulnya zakar, mana furunya bayi laki-laki, maka dia cukup diyuntoh atau di riwayat lain yurash. Maksudnya dipercik saja. Itu di hadis tersebut dan di hadis-hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim ada kata-kata lam ya'kul ta'am, belum makan makanan, maksudnya belum makan makanan yang normal, hanya minum ASI saja. Itu keterangan. Kemudian najis mutawassit itu ada 2 tadi, dan qasimu ila qismain. Ainiyah wa hukmiyah. Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah berarti ada bendanya. Ada bendanya. Al-ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ada bendanya dia, ada warnanya, ada aromanya, ada rasanya. Maka kalau kayak gini harus dihilangkan. Fala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha. Harus hilang rasanya, hilang warnanya, hilang aromanya. Dan sudah bersih. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha. Adapun hukmiyah, najasa yang hukmiyah, dia enggak ada itu semua. Tapi ya kita tahu itu najis. Contoh misalnya al-baul al-munqati'u ar-raihah. Itu air urin yang nggak ada aromanya, bening nggak ada aromanya, kayak air persis, kayak H2O, kayak persis. Itu gimana kalau kena pakaian?
Nah, itu berarti dianggap najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, yakfika jariyul mayalah. Dialirkan air tadi ya, digosok, dibasuh. Artinya udah, basuh selesai. That's all. Kalau yang ainiyah ya harus hilang dulu warnanya, hilang aromanya. Hilang bendanya lah kita bahas. Hilang ainnya. Lanjut. Cukup jelas barangkali dari banyak juga ya, sangat banyak. Semua kata-kata gosel itu maksudnya awalnya adalah untuk najis mutawas. Suara nggak jelas? Sekarang udah jelas lagi belum? Sudah jelas Ustaz. Ya, mohon maaf ya, tadi saya pindah lokasi. Oke, jadi saya ulangi lagi biar lebih jelas lagi. Najis ringan mutawasit itu kalau aini ya, dan ini umumnya sih aini, umumnya aini. Itu dia punya benda, ada bendanya. Ini warnanya kah, aromanya kah, atau rasanya. Kalau gitu maka baru dianggap suci, nggak cuma sekedar dibasuh, tapi harus bersih bendanya juga. Harus nggak ada lagi warna, nggak ada lagi aroma, nggak ada lagi rasa dari najis tersebut. Ini terpahami lah, insya Allah teman-teman dalam kehidupan sehari pasti begitulah. Tapi ini penting dipahami, penting diingat-ingat. Oke. Kemudian hukmiyah, kalau hukmiyah dia nggak ada kayak gitu semua. Kok bisa najis nggak ada rasa, nggak ada aroma, nggak ada warna? Ya mungkin misalnya urin, akramakumullah, bening kayak air dan nggak ada aroma. Munqati ar-raih. Ya kalau gitu maka cukup dibasuh. Ya udah, cukup dibasuh. Karena dia nggak ada kelihatan benda najis. Oke, berikutnya tentang haid dan nifas. Ini penting pembahasan aqwalul haid dan nifas agar kalau misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu kita tahu pembedaan antara haid, nifas dengan istihadah. Karena sederhananya darah yang keluar dari perempuan ada 3, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Haid itu ya darah yang bulanan atau ya secara berkala lah, kadang nggak setiap bulan juga, ada beberapa wanita. Intinya secara berkala. Damun aswadu yu'raf, darah warna gelap dan ya semua orang tahu, dikenal yu'raf. Kalau nifas ada khariju akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu nifas. Selain itu maka istihadah. Jadi darah yang keluar di luar jadwal haid dan di luar jadwal nifas istihadah. Darah istihadah itu keluar tetap wajib sholat. Pokoknya nggak berlaku padanya hal-hal yang kemarin dibahas tentang apa yang terlarang bagi haid dan nifas. Tapi istihadah itu sendiri sesuatu yang keluar, dia masuk menjadi hadas kecil. Istihadah hadas kecil. Hanya dia dimaafkan karena terus-terusan keluar sulit ya, boleh tirazu minhu, maka dikasih keringan rukhsah, yaitu dia nggak apa-apa sholat meskipun keluar darah di tengah sholat, oke, nggak apa-apa. Pengecualian. Tapi makanya dia karena dia darurat dan diberikan rukhsah, maka ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kemarin sudah kita bahas, dia wudunya sholatnya wudunya harus setelah masuk waktu sholat. Ini ngomong jam berapa ini? Oke, 6:48. Kita baca dulu. Aqallul haidhi yaumun wa lailah. Haid paling sedikit itu sehari semalam. Artinya kalau ada perempuan haid keluar darah, terus nggak keluar darah lagi, udah haidnya cuma gitu aja. Ya itu tetap 1 kali 24 jam itu dianggap kena langsung 5 sholat cerak, itu dia nggak boleh dan nggak sah ngerjain. Oke. Karena haid paling sedikit yaumun wa lailah. Kurang dari itu dianggap sehari semalam. Yaumun wa lailah. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Tentu 6 kali 24, 7 kali 24 gitu ya. Umumnya. Yang bisa juga 5 bisa. 5,5 bisa. Ya, umumnya saja. Wa aktsaru, tapi maksimal, ini penting justru maksimal. 15 yauman bilayaliha. Itu 15 hari, 15 malam. 15 kali 24 jam. Itu maksimal. Kalau ada orang haid 16 hari, itu gimana dong? Gimana? 16 hari. Istihadah.
Maka sisanya yang istihadah sisanya. Sisanya istihadah. Istihadah boleh puasa nggak? Boleh puasa. Wajib malah, bukan boleh. Wajib. Karena dia seperti orang berhadas kecil saja. Wajib dia puasa. Gitu ya. Jadi penting mengetahui waktu maksimalnya di situ. Bentar. Apa ini pertanyaan? Yang mulai itu sehari semalam tuh 24 jam. Ya, 24 jam. Sehari semalam. Nah, sama. Oh, bedanya. Kalau disebutkan 24 jam, maka ketika haid kita yang keluar sampai 24 jam, misal udah 3 hari haid, tapi masih belum sampai 24 jam, maka tidak. Oh, enggak. Justru yang mulai itu artinya, meskipun keluarnya sedikit-sedikit, dihukumi langsung 1 hari semalam. Itu haid. Karena nggak mungkin haid itu kurang dari 1 hari semalam. Nggak mungkin kurang dari 24 jam. Jadi begitu. Haid, ya mungkin nggak keluar lagi haidnya, kali itu cuma sehari saja. Ya itu berlaku haid tersebut bagi sholat dia 5 waktu. Nggak bisa, oh saya sudah suci nih. Haidnya saya cuma bentar, cuma 2 jam, cuma 3 jam. Nggak bisa. Paling minimal itu 1 hari semalam, 24 jam. Gitu ya. Tapi kalau 3 hari, 2,5 hari bisa. Ya. 1,5 bisa. Jika darahnya memang darah haid di atas 15 kali 24 jam, maka ada karena penyakit, apakah berarti kalau 2 jam aja wajib sholat? Gimana wajib sholat? Enggak. Justru haram sholat itu dan sholat selama 5 waktu. Gitu maksudnya. Oke. Kalau itu darah haid, memang jadwalnya ada sebagian orang yang darah. Kan darah haid itu nggak keluar terus-terusan 24 jam kan? Keluar, nah keluar lagi, ntar keluar lagi. Kan kayak gitu kan? Bener nggak? Ya. Oke. Itu maksudnya. Jika darahnya, dan pada akhirnya kita patokan utama ke jadwal. Kalau jadwal nggak teratur, maka ke warna darah, yaitu bagaimana itu darahnya, penampakan darah. Begitu patokan. Patokan utama ke jadwal. Maka penting selalu dicatat, terutama yang baru baligh, ya masih belasan usianya, tolong dicatat jadwal haid. Itu bagian dari syariat. Ya, penting. Betul. Ya, kalau haid itu cuma 2 jam, ya sholatnya nggak sholat. Karena sehari semalam. Oke. Gitu ya. Ya, jadi kalau lebih dari, tapi yang paling penting dipahami itu ketika lebihnya. Ketika lebihnya itu penting difahami. Ya kalau 3,5 hari boleh. 3,5 hari. Habis itu setengah hari yang berikutnya boleh. Karena sudah lebih dari akal. Lebih dari 15 hari haid itu pasti istihadah. Oke. Kemudian wa aqallu turi bainal haid, ini penting untuk dipahami. Waktu tersedikit ya suci antara 2 haid adalah 15 hari. 15 yaum. Oke. Jadi umumnya orang atau paling sedikit ya antara 2 kali haid itu 15 hari. Jadi kalau ada orang haid ya, kemudian 10 hari lagi haid lagi. Itu haid yang kedua itu bukan haid. Itu bukan haid, itu istihadah. Kalau sudah haid itu suci. Tapi suci cuma 10 hari langsung haid lagi. Itu nggak bisa dianggap haid. Itu dianggap istihadah. Karena paling sedikit jarak suci antara 2 kali haid adalah 15 hari. Paling sedikit. Paham ya poin ini ya? Aqallu turi bainal haidataini 15 hari. 15 ya. Tapi umumnya ya wa qalibuhu arba'atun wa ishruna yauman atau thalathatun wa ishruna yauman. Umumnya ya jaraknya 24 hari atau 23 hari. Berarti kalau dia 6 hari haidnya ya 24 hari setelah itu baru haid lagi. Kalau dia 7 hari haidnya 23 hari setelah itu ya haid lagi. Itu umumnya. Tapi paling sedikit kalau ada orang yang cepat gitu ya, maka 15 hari. Diambil 15 hari ini dari 15 hari yang terbanyak tadi. Kan paling banyak haid itu 15 hari. Oke.
Dan di hadis Nabi itu menggambarkan haid itu polanya bulanan. Karena ketika Nabi bilang terada hadisnya 67, Nabi bilang 24, 23. Maka berarti kalau 15 hari haidnya berarti sucinya 15 hari. Paling cepat. Itu sisi pendalilan untuk aqallu tuhri bainal haidataini 15. Tapi kalau had aksarnya walahat jadi paling lama berapa jarak antara haid? Oh, saya nggak haid lama nih. Udah setahun nggak haid. Ya nggak apa-apa. Walahat dari aksari. Tidak ada batasan waktu paling lama. Nggak ada batasan waktu paling lama. Artinya kalau ada perempuan haid, terus haid lagi baru setahun berikutnya nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Kan tidak ada jarak maksimal. Bahkan mungkin sudah nggak haid lagi. Atau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nggak apa-apa. Itu masalah haid. Sudah jelas belum nih tentang haid nih? Yang di sini aja nih. Oke, ada pertanyaan. Kalau haid memanjang karena faktor pemakaian alat KB, sudah saya baru besar dulu. Dan masih kurang dari 15 hari. Gimana memanjang? Coba saudari Duroh pakai suara. Maaf Ustadz, begini, misalnya karena faktor pemakaian IUD itu haidnya jadi yang dulunya sebelum pakai itu 7 hari, terus setelah pakai menjadi misalnya 9 hari, 10 hari, tapi masih Ya, kurang dari 15 hari. Ya, itu tetap dihitung haid selama itu betul. atau bagaimana? Ya, betul sekali. Itu masih haid. Iya, Oke. oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Lanjut dulu. Jelasin masalah yang di matan dulu. Fokus kita awal-awalnya di matan dulu. Yang di matan. Ini ungkapan penulis sudah clear nih. Aku lah hadiah wa laila wa ghalibu situna sab'un wa aktsaru 15 yawman bila yaliha qalu tuhri bainal hajji 15 yawman wa ghalibu 24 yawman aw 23 yawman wa ahdal aktsari. Oke, jelas ya. Aqalun nifas, berikutnya nifas. Nifas tadi apa definisinya? Darah yang keluar setelah melahirkan. Dia majah. Ini satu celuk setelah darahnya sekejap. Sekejap. Ya. Artinya dia nggak harus 1 hari, nggak. Bisa juga orang langsung lahir, langsung sholat, itu bisa. Bisa. Ghalibu, tapi umumnya arba'una yauman, 40 hari. Jadi ini beda antara haid dan nifas. Kalau haid paling dikit sehari semalam, nggak bisa kurang. Kalau nifas bisa kurang. Bahkan sedetik dia nifas langsung habis sholat bisa. Kalau sudah bersih ya. Atau kalau sudah bersih. Udah bersih nih. Cik, nifasnya cuma sejam. Udah wajib sholat. Itu mungkin kalau nifas. Itu bedanya ya. Ghalibuhu umumnya adalah arba'una yauman, 40 hari sebagaimana perkataan Ummu Salamah. Perkataan Ummu Salamah. Wa aktsaruhu situna yauman. Maksimal, ini penting. Tahu maksimal itu penting. Kenapa penting tahu batas maksimal? Kenapa? Kalau lewat istihadah, Ustaz. Ya, kalau lewat berarti itu istihad. Itu penting tahu batas maksimal. Wa aktsaruhu situna yauman 60 hari. Dalil bahwa maksimal 60 hari adalah perkataan sejumlah tabi'in terhadap menyifati, menggambarkan apa yang terjadi di zaman sahabat, di kalangan sahabat. Itu misalnya kata 18. Kata Atha dan Sya'bi, "Idza tala biha damu tarabbasat ma bainaha wa bain syahraini." Jadi syahrain 2 bulan, 60 hari. Lebih jelas lagi, Sya'bi mengatakan tajlisun nufasa'u sitina yawman, 60 hari. Juga perkataan diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', saya cantumkan di sini. Saya mengatakan adroktun nasa. Ya. Hum yaquluna aktsarun nifasi situna yauman. Saya mendapati manusia, mesti para sahabat mengatakan 60 hari itu maksimal. Juga dan ini beda dengan kebanyakan ulama. Banyak ulama itu bilang 40 hari maksimal. Kalau 60 enggak ada 60 hari itu istihad 20 harinya. Tapi madzhab Syafi'i enggak. 60 hari itu masih nifas. Masih nifas. Kok gitu? Karena kata Imam ulama-ulama Syafi'i, ya misalnya Imam Nawawi bilang, itu, nah, kan setiap haid aja ada batas normal, umum, ada batas maksimal. Hamil ada normal, ada maksimal. Ya nifas gitu dong, umumnya orang kita lihat kenyataan 40 hari.
Berarti batas maksimalnya nggak 40 hari, lebih dari itu. Nah, kita ada riwayat ternyata 60 hari. Paham ya maksudnya? Paham nggak nih? Jadi kenapa mazhab Syafi'i kok beda dengan mazhab lain? Misalnya yang bilang maksimal 40 hari. Dari perkataan Ummu Salamah. Itu Ummu Salamah bicaranya yang umumnya saja, yang umum, bukan yang maksimal. Dan kalau umumnya 40, maka berarti maksimalnya lebih dari itu. Seperti haid, umumnya 6, 7, maksimal 15. Jadi selalu maksimal itu lebih dari keumuman. Ya. Ini tadi yang saya bilang tentang masalah, nih kata Nabi SAW, ini, fatahayyadhi sitata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillah. Haidlah kamu 6 atau 7. Ini keumuman. Oke. Kemudian Nabi sisanya kata Nabi fasoli salasan wa ishrina laila au arba'an wa ishrina laila wa ayyamaha. Penting. Laila wa ayyamaha berarti 23 hari dan bawahnya saja. Bawah haid itu 1 hari semalam paling minimal. Oke, kemudian a'dzarus shalah, berikutnya bahasan udzur salat. Artinya kalau kita skip sholat karena 2 udzur ini maka tidak berdosa. Tapi kalau karena selain udzur ini seperti mager, teman-teman bilang mager, malas gerak, ya itu dosa. Dosa besar banget. Dosa besar. Sebagian ulama bilang tuh besarnya ngalahin dosa, beberapa dosa yang kita benar-benar lihat itu dosa banget. Ini jangan diremehkan. Malah ada kaidah bahwa dosa lebih parah daripada dosa mengerjakan larangan. Kalau selevel. Nah, tapi ada hadis memberikan uzur dalam 2 ini. Artinya dia nggak berdosa. Tetap dia harus qadha. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sholat bagaimanapun cerita ditinggalkan harus diqadha. Baik ditinggalkannya sengaja karena malas, apapun, atau lupa, atau tidur nggak sengaja. Bedanya kalau tidur atau lupa, uzur yang diterima dia nggak berdosa. Tapi kalau karena meninggalkan sengaja, dosa besar. Dan dalam mazhab Syafi'i orang meninggalkan sholat terus-terusan itu tidak dianggap murtad, tapi dihukum mati. Dianggap muslim tetap, tapi hukuman pidananya hukuman mati. Sudah pernah kita singgung kemarin. Oke, dalilnya apa? Dalilnya tentang bahwa ini 2 dianggap uzur adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa sholat atau ketiduran, maka dia sholat ketika ingat. Oh iya, sholat. Walaupun para ulama Syafi'i katakan kalau uzurnya karena tidur dan sholat, maka qadha namanya istilahnya, menggantinya itu tidak harus alal faur, tidak harus sesegera mungkin. Ini bisa ntar. Tapi kalau sebagaimana hadis Nabi yang ketiduran sholat subuh, Nabi nggak langsung ngerjain, Nabi tunda dulu sampai entaran matahari agak tinggi terus pindah tempat. Berarti tidak alal faur, tidak harus segera. Beda dengan kalau sholatnya ditinggalkan karena malas, bukan karena 2 uzur ini, maka harus segera. Semakin ditunda, semakin dosa. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian ini terakhir sepertinya. Terakhir adalah syarat-syarat sholat. Oke, sebenarnya sudah terpahami dari pembahasan kemarin ya, tapi tegas lagi. Syurutus sholati tsamaniyatun, syarat salat ada 8, taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati fi tsabi wal bardi wal makani wa satrul aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilat. Kata beliau, syarat sah salat maksudnya. Syarat sah bukan syarat wajib, ada 8. Yang pertama suci dari hadas besar kecil. Ya karena kemarin sudah disebutkan bahwa itu terlarang orang berhadas kecil untuk sholat, apalagi besar. Wa taharatu anin najasati fi tsabi wal badani wal makan. Suci dari najis baik di baju, di badan atau di tempat. Jadi harus suci lokasi sholatnya, tempat sholatnya. Maka Nabi SAW suruh ya untuk membersihkan, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, untuk membersihkan dan wangikan tempat-tempat sholat. Kemudian
juga wasiyabaka fatahhir, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pakaian sucikanlah, bersihkanlah. Wasatrul aurah, menutup aurat, tidak sah salat kalau tidak menutup aurat. Menghadap kiblat, oke. Kemudian sudah masuk waktu, karena kalau belum masuk waktu berarti belum waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tidak sah kalau tidak menghadap kiblat, ya. Fawallu wujuhakum syatrah. Difahami para ulama itu syarat sah. Ya, bukan sekadar kewajiban tapi juga syarat sah. Menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka salatnya tidak sah. Wal ilmu bi fardhiyatiha. Kemudian tahu ini, yakin ini wajib. Kewajiban baru dianggap melakukan kewajiban kalau diyakini itu wajib. Ada orang mungkin sholat 5 waktu tapi dia menganggap ini ya sunnah-sunnah aja. Itu malah dia dianggap belum mengerjakan dan bahkan dia murtad. Artinya melakukan sebuah pembatal asbab riddah. Asbab riddah. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang clear, jelas wajib, maklum dan darurat. Hal yang clear dalam Islam. Bahkan orang muslim pun tahu itu wajib dalam Islam. Dia bilang bukan wajib. Berarti dia mengingkari. Seperti sudah saya singgung kemarin. Ini orang yang rajin sholat, tapi sholat itu sunnah-sunnah aja sih mas, bagus kalau sholat. Ya, nggak sholat juga apa-apa. Nah, ini orang ini malah sholatnya nggak sah. Semua ibadahnya nggak sah. Karena dia bukan muslim dalam hal ini. Kalau seperti itu. Harus segera bertobat, kembali lagi, dan meyakini ya wajibnya sholat 5 waktu. Ini harus tahu, sholat itu wajib. Oke. Kemudian juga berarti semua gerakan juga begitu. Dia harus meyakini kewajiban setiap gerakan yang memang itu wajib, yang memang itu rukun. Ya. Jangan sampai rukun dianggap sunnah. Walaupun tentu rincian-rincian kewajiban ini tidak sampai maklumun minad dini bidarurah, selevel kewajiban sholat 5 waktu. Jadi hukumnya orang yang mengingkarinya itu berbeda. Bahkan mungkin saja memang perkara yang mukhtalafun fihi, ada khilaf ulama wajib atau enggak wajib, rukun atau enggak rukun, mungkin saja. Ya maka kalau gitu tidak sampai level tadi. Tapi sebagai seorang yang mengamalkan Islam dengan perspektif mazhab Syafi'i dalam ibadah sholat, maka ya dia harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah dalam mazhab Syafi'i, istilahnya mana yang arkan, mana yang wajibat, dan mana yang sunnah abad, gitu. Mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat. Kalau gitu maka dia harus bisa bedakan. Oh ini. Itu yang kemarin saya bilang bahwa ini termasuk kewajiban yang wajibul hal. Rincian seperti ini setiap muslim harus tahu. Ya ada hal-hal lain yang dia tidak harus tahu rinciannya. Tapi kalau sudah terkait sholat, harus tahu dia rinciannya. Karena ini kewajiban yang dihadapi setiap hari. Dari situ juga kita penting ya. Sebentar. Tolong kabari saya kalau sudah waktunya mau habis. Karena saya nggak tahu kenapa jamnya nggak muncul. Kalau lagi di slide nggak muncul jam. Oke. 2 menit lagi ternyata. Wajtinabul mubtilat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Jelas karena itu sesuai dengan kaidah usul fikih ya, al-amru bi syai'in nahyin 'an dziddihi. Perintah terhadap sesuatu berarti di saat yang sama larangan terhadap hal-hal yang merupakan kebalikan. Perintah salat berarti larangan untuk kita harus menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Walaupun dalam konteks yang membatalkan sholat secara tidak sengaja, seperti keluar angin, nggak sengaja. Kita nggak dosa dalam hal itu, tapi kita menjauhi. Kalau hal tidak dijauhi, mungkin bukan urusan dosa nggak dosa, tapi kesahan dan keabsahan sholat kita, sah nggak sahnya itu terpengaruh di situ. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Pertanyaan banyak banget ini. Sisanya mungkin dijawab di grup. Tolong dikirim ke grup ya, jadi setidaknya bisa dijawab pelan-pelan. Orang yang meninggalkan sholat lalu dihukum mati apa tetap disolati? Ya tetap disolati oleh kaum muslimin. Bagaimana konsep mengqadanya? Misalnya masuk waktu zuhur, sholat udah berhaid, apa qada sholat? Masuk waktu zuhur, dia sempat sholat nggak? Kalau sempat sholat berarti itu kehitung. Kalau dia sempat sholat tapi belum sholat terus haid, maka kehitung.
waktu sholat itu nanti kalau setelah dia suci dari haid, zuhurnya itu diqadha, dan nggak cuma zuhurnya itu diqadha. Karena dia sudah kena kewajiban zuhur. Dia kalau suci sebelum asar selesai maghrib, berarti dia ngerjain sholat asar. Dan dalam madhab Syafi'i dia ngerjain juga sholat zuhur. Karena ketika sholat asar dia wajib, zuhur dan asar dianggap sepaket. Dalam madhab Syafi'i maghrib isya sepaket, zuhur dan asar sepaket, dianggap satu waktu. Kalau ada kalau sampai dulu waktunya, qadhanya tidak harus segera, ya betul, tidak harus segera. Tapi ya kenapa ditunda? Dan saya menyampaikan gini, mungkin sebagian orang bilang, Ustaz ngapain bilang boleh ditunda? Ya orang jadi ntar nunda-nunda. Ilmu itu harus disampaikan ya, apalagi ilmu yang detail di zaman terbuka informasi gini, harus disampaikan apa adanya. Ilmu seperti itu. Ya untuk urusan nasihat itu lain cerita. Kita ceramah, kita ngingetin orang, mungkin nggak harus detail, tapi dalam konteks pengajian, mengkaji ilmu harus apa adanya. Ya. Karena nanti bahaya kalau ilmu disampaikan tidak apa adanya, kemudian pembelajar tersebut dia lain hari dia tahu fakta sebenarnya, dia akan distrust sama para ulama, para ustadz. Dia kan tidak percaya lagi. Saya nggak percaya lagi. Apa nih saya selama ini ngira sholat harus segera, ternyata nggak harus segera. Saya kira ini, ternyata ini. Saya diajari begini. Atau nanti distrust, muncul tidak percaya terhadap para ustadz, para ulama. Dan di banyak kasus, termasuk di sini misalnya, adalah di negara barat itu kayak gitu bisa bikin murtad. Ketika dia ternyata selama ini merasa dibohongi oleh para ulama, oleh para ustadz. Ya ustadz ulama tersebut maksudnya benar. Itu dia mengingatkan supaya dilakukan. Tapi cara menyampaikannya mengesankan bohong gitu. Seperti ini nggak wajib, tapi dibilang wajib. Itu khilaf ulama, seolah-olah ijma. Itu ketika dia tahu ternyata nggak wajib, ternyata itu khilaf ulama, bukan ijma. Itu dia bisa nggak percaya lagi sama ulama, bisa bahkan keluar dari Islam. Jadi hati-hati, penting. Bedakan antara kita sedang menasihati dengan mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu harus apa adanya. Nggak wajib ya nggak wajib. Nggak haram ya nggak haram. Makruh ya makruh. Sampaikan makruh. Ya mungkin orang jadi meremehkan kalau dibilang makruh. Lebih parah kalau orang nanti nggak percaya ulama lagi. Merasa dibohongi karena ternyata faktanya makruh. Tapi selama ini ulama kayak haram. Nanti maksud saya. Seperti itu. Ada orang yang dulu sering meninggalkan sholat, sekarang sudah hijrah. Wajib mengqadha atau enggak? Dalam madhab Syafi'i wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Dan kalau dia nggak bisa mengqadha semuanya langsung gitu ya, maka dia dicicil saja. Nah, para ulama itu kasih keringanan, dia boleh dicicil, walaupun sebetulnya itu ya harusnya segera semua. Sholat asar, zuhur, asar, maghrib, terus harusnya gitu. Tapi ketika tidak mampu maka dicicil. Cara cicilnya gini, dia setiap mau sholat zuhur, dia sholat zuhur ya, sholat zuhur dia sholat zuhur lagi. Sholat zuhur ini sholat zuhur yang dulu dia tinggalkan. Anggaplah dia meninggalkan sholat selama 5 tahun. Maka berarti dengan demikian, kalau dia sholatnya setiap hari double, maka dalam 5 tahun lunas tuh utang sholat. Gitu ya. Paham nggak mas? Di setiap sholat zuhur, dia sholat zuhur lagi. Habis sholat asar lagi. Sholat asarnya nggak harus di masjid. Sholat asar di masjid, habis itu sholat qadha-nya itu di rumah nggak apa-apa. Sholat jamaah tidak wajib dalam madhab Syafi'i, dan fardu kifayah. Fardu kifayah hukum sholat jamaah. Dan bukan syarat sah. Bukan fardu ain dan bukan syarat sah pastinya. Maka dia sholatnya sendiri saja. Mungkin dia, wah saya malu kalau ketahuan nih sholat apa ini. Tanya sholat. Ya udah, sholatnya di rumah. Sholat di masjid, habis itu pulang sholat di rumah lagi. Sholat di masjid, sholat yang sekarang, sholat di rumah itu sholat qadha zuhur yang dulu. Dan begitu, dia cicil. Menarik sekali faktanya orang. Ya. Dia bisa sholat tarawih, tapi nggak bisa qadha sholat. Tarawih itu banyak tuh, 23. Itu udah mengqadha sholat sehari dia. Kalau dia sholat tarawih selama Ramadan tuh 23 rakaat. Anggap 17 rakaatnya itu dia pakai untuk qadha sholat. Berarti dia udah mengqadha sholat sebulan. Ternyata bisa dong. Dan oke, dia bisa, kita bicara dia sholat tahajud, sholat malam, 11 rakaat. Itu bisa 11 rakaat sholat malam. Coba diganti jadi sholat qadha. Gitu kan? Dan sholat qadha itu jauh lebih harus diprioritaskan daripada sholat sunnah. Jadi ya, unik justru menurut perspektif madhab Syafi'i. Unik kalau ada orang bilang gini, kita hargai ya. Ulama bilang kita hargai. Tapi dalam perspektif madhab Syafi'i nggak begitu cara berpikir. Jadi ada cara berpikir begini. Oh dia ninggalin sholat. Ya udah. Itu nggak bisa diqadha. Oke, itu pendapat kita hargai. Ada pendapat walaupun di luar 4 madhab.
di luar official opinion 4 mazhab ya. Kemudian ulama tersebut bilang selain tobat perbanyak sholat sunnah. Kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i, kalau dia bisa perbanyak sholat sunnah, kok nggak bisa qadha sholat wajib? Kenapa sholat wajib dianggap memberatkan? Kemudian sampai dianggap gugur. Seperti itu. Walaupun kita pada akhirnya ustadz atau dai dalam kasus-kasus tertentu dia perlu bijak ya. Ada orang, wah kamu harus qadha semua. Ntar dia nggak masuk Islam, ntar dia nggak mau tobat. Itu lain cerita. Ya, jadi bedakan antara dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu kadang ada strateginya. Tapi kalau menyampaikan ilmu harus apa adanya. Demikian ya, wallahu a'lam. Jadi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Ini ada pertanyaan, sholat asar bukan nggak boleh sholat lagi? Ya nggak boleh kalau sholat nafilah nggak ada sebab. Kalau sholat qadha harus. Masih belum paham mengqadha sholat yang satu paket bisa dijambar. Iya, jadi kalau dia suci sebelum asar berakhir, berarti dia wajib sholat asar dan zuhur. Gitu. Dia wajib zuhur dan asar. Kalau suci di waktu isya belum berakhir, berarti dia wajib habis itu kena isya dan maghrib. Karena dia sepaket. Dalam perspektif mazhab Syafi'i begitu. Oke. Dalilnya karena itu sholat yang sewaktu, jamak takhir, jamak takdim kan. Dianggap satu keluarga waktu. Demikian. Wallahu a'lam. Subhanallah. Saya serahkan kepada MC Bang Rehan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sudah melewati jam 5:30 WIB, izinkan Ana untuk menutup daurah pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallah khairan kepada Ustadz Fajri atas penyampaian daurahnya. Semoga untuk pertemuan ke depannya kita semakin banyak dapat mengambil faidah dari daurah yang telah disampaikan. Dan juga terima kasih pada teman-teman peserta daurah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semakin istiqomah dalam mengikuti daurah ke depannya. Ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.